Shalom, selamat pagi. Pagi ini saya mau men-sharingkan antara sinonim kayu bahtera Nuh dan kayu salib di Golgota. Baiklah, saya akan memulainya. Hari ketika Kristus datang merupakan hari penghakiman. Penghakiman itu akan ditandai 3 hal. Pertama-tama, kemurahan Tuhan tersingkap. Tuan rumah kita akan menerima semua penghargaan dan perhatian. Kedua, hadiah bagi pelayan-pelayannya akan diketahui. Mereka yang akan menerima undangannya akan dihormati secara unik. Ketiga, mereka yang tidak mengenalnya harus membayar harganya, artinya menanggung akibatnya. Dan akibat itu mengerikan. Matius 24 ayat 38 sampai 39. Sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kembali pada air bah Nabi Nuh, persamaan cukup jelas. Saat itu pesan penghakiman dikumandangkan. Orang tidak mau mendengar waktu itu. Dan dewasa ini, mereka juga menolak untuk mendengar. Nuh diutus untuk menyelamatkan mereka yang setia. Kristus diutus untuk melakukan hal yang sama. Waktu itu air bah datang. Kelak lautan api juga akan datang. Nuh membangun tempat aman dari kayu. Yesus membuat tempat aman dengan kayu salib. Mereka yang percaya bersembunyi dalam bahtera. Kita yang percaya sekarang disembunyikan dalam Kristus. Yang terpenting, apa yang dibuat Tuhan pada generasi Nuh akan dibuatnya pada kembalinya Kristus. Tuhan mengumumkan penghakiman universal yang tidak dapat diubah. Penghakiman yang menyingkapkan kemurahannya. Hadiah diketahui dan mereka yang tidak bertobat dihukum. Era Nabi Nuh. Kejadian 6 ayat 11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Kejadian 6 ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Kejadian 7 ayat 19 sampai 20. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Hanya Nuh beserta keluarganya dan binatang-binatang di dalam bahtera lolos. Yang lain semuanya binasa. Tuhan tidak membantingkan palu di atas meja, tetapi Ia menutup pintu bahtera. Menurut Yesus,
Matius 24 ayat 39. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Semua orang yang pernah hidup akan diadili. Matius 25 ayat 32. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Sama seperti pada zaman Nuh, seluruh bumi diadili. Maka seluruh umat manusia akan diadili suatu hari ketika Yesus datang kembali. Orang akan diadili berdasarkan terang yang mereka miliki, bukan berdasarkan terang yang tidak pernah mereka lihat. Jalan yang paling menyedihkan menuju neraka adalah yang lewat di bawah mimbar gereja, lewat Alkitab, dan berlalu di tengah-tengah peringatan-peringatan dan undangan. Keselamatan merupakan hasil dari kasih karunia Tuhan tanpa kecuali. Tidak ada orang baik yang pernah melakukan sesuatu untuk menambah kepada pekerjaan yang sudah diselesaikan di kayu salib. Pelayanan kita tidak menghasilkan keselamatan kita. Namun, pelayanan kita mempunyai dampak atas ganjaran yang kita peroleh. Seperti dicatat seorang penulis, kita diterima di surga berdasarkan iman semata-mata. Tetapi kita dihiasi di surga berdasarkan buah-buah iman kita. Paulus membayangkan adanya dua jenis kehidupan. Kedua-duanya dibangun atas dasar Kristus. Artinya kedua-duanya diselamatkan. Namun satu menambahkan, pada dasar itu karya-karya berharga dari emas, perak, dan permata-permata. Yang lain sudah puas dengan mengambil jalan mudah dan tidak berupaya memberi sumbangan berarti kepada kerajaan surga. Karyanya mencakup kayu yang mudah terbakar, rumput, dan jerami. Pada penghakiman, sifat setiap karya tersingkap. Paulus menulis 1 Korintus 3 ayat 13-15. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dalam api. Orang percaya diadili supaya perbuatan mereka dapat upah dan supaya kasih karunia Tuhan dapat tersingkap. Rasa malu itu adalah adik dari perhatian yang terlalu dipusatkan pada diri sendiri, alias egosentris. Warga surga tidak egosentris. Mereka Kristusentris. Mereka yang tak berdosa tidak mempertahankan suatu reputasi atau ingin memperlihatkan citra tertentu. Hanya satu yang pantas mendapat tepuk tangan dari surga. Dia yang tangan dan kakinya ditembus paku. Amin.
Terima kasih.